Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para dewan guru ataupun Bapak Ibu yang kami hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari menjelang siang ini kita semua bisa berkumpul di Masjid Luqmanul Hakim yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan ini, dalam rangka tentunya kita ingin duduk di majelisnya Syekh Ahmad Muflih Syekh Ahmad Muflih yang didatangkan langsung dari Palestina, negerinya para anbiya, negeri para nabi, ya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Juga salawat dan salam kita sampaikan kepada seluruh sahabat, keluarga dan juga pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu, para dewan guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, apa yang bisa kita ambil faedah dari mungkin bisa disebut dengan dars kita pada hari ini, ya, mungkin saya sedikit beri saran nih untuk akhwat yang di belakang, ya, saya khawatir kena hujan tuh yang paling belakang tuh, ya, baiknya maju aja ke depan, atau yang di pinggir juga saya khawatir ada, kalau netes air dia tanahnya apa, membal ya, ya, naik dia, tempias ya, tempias air, ya, karena beginilah keadaan musola kita yang belum sempurna, ya, tapi sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan, ya kan, dan memberi gambaran sedikit kepada anak-anak yang ada di depan kita kemarin, bahwasannya segala keterbatasan itu tidak menghalangi kita untuk terus bergerak, ya, menjalani proses, ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah menunggu Masjid Nabawi menjadi semegah sekarang, ya, tapi Masjid Nabawi yang di zaman dahulu sangat sederhana, ya, apa adanya, ya, padahal pada saat itu Nabi punya kesempatan untuk membangun masjid yang megah, ya. Kalau ditanya apakah dahulu tidak ada bangunan megah, ada istana-istana di Persia, ada istana-istana di Romawi, ya, mungkin ada juga beberapa istana di negeri Arab, ya. Tapi Nabi pada saat itu tidak mau membangun istana-istana yang megah, padahal sudah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjadi orang yang kaya, tapi Nabi memilih untuk menjadi hamba yang sederhana, ya. Dan keadaan masjidnya di zaman dahulu, ya, mungkin lebih sederhana dari apa yang sudah jadi sekarang ini di masjid kita. Kalau kita bandingkan dengan Masjid Nabawi, ya, kita sudah Masya Allah nih, sengnya udah bagus, permanen, insya Allah tahan berpuluh-puluh tahun,
Ya, kalau Nabi dulu sengnya itu cuma daun kurma, daun pohon kurma, ya, di atas pelepah-pelepah kurma yang diatur, ya. Itu pun sebagian saja, ya, mungkin hanya sekitar 2 atau 3 meter saja yang diberi atap, ya. Di saat kiblat pertama kita masih menghadap ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, ya. Jadi pada saat itu Masjid Nabawi itu kiblatnya menghadap ke utara, ya. Atapnya itu hanya di sebelah utara saja, ya. Tapi kemudian setelah perubahan kiblat, kiblat kaum muslimin dari Madinah itu kemudian berubah ke arah selatan, maka kemudian atap pun dibangun juga di sebelah selatan masjid. Jadi ada 2 atap, di tengah-tengahnya kosong, ya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira keadaan masjid yang sangat sederhana, tapi Masya Allah, dari masjid yang sederhana itu mampu melahirkan orang-orang yang luar biasa hebat, ya, amsal seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya, ya, yang kita kenal sirah mereka, kita kenal kehidupan mereka itu luar biasa, baik itu di dalam jihad fisabilillah ataupun di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, para dewan guru yang kami hormati, pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-21, ya. Hari ke-21 bulan Ramadan, ya. Tentunya tadi malam setelah berbuka puasa atau dengan terbenamnya matahari, berarti masuklah di situ waktu untuk iktikaf, ya. Kalau kita belajar masalah iktikaf, itu adalah waktu yang dipersilahkan, artinya waktu disunnahkan, dianjurkan untuk para mu'takifin, untuk orang-orang yang beriktikaf untuk segera masuk ke dalam masjid. Artinya dimulai sejak tadi malam untuk melaksanakan iktikaf, ya. Jadi sudah kurang lebih 21 hari, ya. Hari ini masuk ke hari ke-21 kita menjalankan puasa Ramadan, ya. Tentunya kita harus muhasabah diri, kita harus melihat ke dalam diri kita, sudah sampai mana kita memanfaatkan atau mengambil keistimewaan yang disediakan di bulan Ramadan ini. Apakah sudah maksimal atau belum maksimal, ya. Maka sedikit kita akan membahas mengenai mujahadah fi Ramadan, ya, mengenai sungguh-sungguh di bulan Ramadan, ya. 20 hari yang sudah kita lewati, yaitu paling tidak seharusnya sudah melahirkan sebuah sifat yang sebenarnya memang harus tertanam di dalam diri kita, yaitu sifat mujahadah. Apa itu sifat mujahadah? Sifat bersungguh-sungguh, ya, sifat bersungguh-sungguh, ataupun kalau dalam bahasa kita lainnya mungkin bisa digunakan serius dalam berbagai hal, ya. Termasuk juga kalau masih di dalam bulan Ramadan ini, tentunya sungguh-sungguhnya berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau ketika tiba malam ke-21, ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, atau 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau i'tikaf. Untuk apa? Untuk membuktikan, ya, bahwasannya beliau bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keistimewaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini, ya. Terlebih, ya, ada satu malam, ya, di 10 malam terakhir itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, ya. Sebagaimana mungkin telah kita dengar, ya, cara mendapatkan malam Lailatul Qadar itu mudah, ya. Caranya adalah dengan bersungguh-sungguh di setiap malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka insya Allah kita akan
mendapatkan bulan Lailatul Qadar, ya, atau dengan cara menjadikan setiap malam terakhir, ya, di 10 terakhir bulan Ramadan itu kita jadikan setiap malamnya itu malam Lailatul Qadar. Maka paling tidak pasti kita akan mendapatkan salah satu daripada 10 malam tersebut yang bertepatan nantinya dengan malam Lailatul Qadar, ya. Mudah kan cara mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya. Mudah atau bukan? Bukan. Ya, insya Allah bagi yang bermujahadah sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ya, yang bersungguh-sungguh, insya Allah Allah akan berikan taufik, ya, untuk hambanya yang bersungguh-sungguh, ya, dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu para dewan guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat mujahadah atau sifat kesungguhan yang terdapat di bulan Ramadan ini atau yang bisa diasah di bulan Ramadan ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh para salaful ummah, ya, para orang-orang soleh, ya, yang telah mendahului kita, ya, baik itu dari kalangan sahabat atau yang di bawah-bawah mereka, sahabat, tabi'in, tabi'in, ya, ataupun yang setelah mereka, ya. Kita mungkin pernah membahas mengenai perang Badar, ya. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, ya. Bahkan kalau kita lihat itu adalah tahun kedua Hijriah, itu tahun diwajibkan pertama kali kaum muslimin untuk melaksanakan puasa, ya. Tapi subhanallah, memang kalau kita lihat fisiknya kaum muslimin itu lemah, tapi kembali ke sifat mujahadah tadi, mereka bersungguh-sungguh dan bertekad untuk mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, hingga kemudian Allah bantu mereka dengan menurunkan tentara-tentaranya, ya. Ada Allah turunkan malaikat, ada Allah turunkan hujan. Intinya Allah membantu mereka untuk memenangkan peperangan, ya. Karena apa? Karena mereka bersungguh-sungguh, dan itu terjadi di bulan Ramadan, ya. Kita hari ini, ya, berperang, berusaha melawan hawa nafsu kita, mudah-mudahan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah abadikan, ya, peperangan Badar ini dengan sebuah ayat di dalam surat Ali Imran ayat 123. Allah katakan, wa laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun, ya. Sungguh Allah telah memenangkan kalian di perang Badar, wa antum adillah, dan pada saat itu kalian dalam keadaan lemah, ya. Lemah dalam arti kata mungkin bisa jadi jumlah kaum muslimin memang lemah, ya, cuma 313 orang, ya, bukan 212, ya. Kalau 212 Wiro Sableng, kita tahu semua Wiro Sableng nih kan. Kenapa saya katakan demikian? Karena anak-anak madrasah saya sebut Wiro Sableng nggak paham mereka, ya, anak milenial, ya. Coba tanya sama siapa sih, Askia kemarin saya tanya nggak tahu Askia, ya. Wiro Sableng, ya, bingung anak-anak, ya. Iya, anak sekarang bobo ya, bukan Wiro Sableng, ya. Iya, jadi jumlah 313 orang berbanding dengan 1000 orang. Lemah memang kaum muslimin pada saat itu, ya, dan juga persenjataannya kurang. Plus juga mereka sedang melaksanakan puasa, ya. Jadi kalau Allah katakan adzillah, ya, adzillah itu sebenarnya maknanya jelek loh. Tapi di sini Allah sifatkan ini untuk kaum muslimin, ya. Adzillah itu maknanya terhina. Ya, tadi malam ada dibaca oleh ayat mengenai orang munafik itu, ya, apa minhul adzal itu, ya. Al adzal itu artinya terhina, ya. Tapi maksud daripada di adzillah di sini adalah orang yang lemah, ya. Kaum muslimin pada saat itu lemah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menangkan mereka karena mereka bersungguh-sungguh. Nabi pun bersungguh-sungguh juga, ya kan. Nabi sampai berdoa di malam sebelum terjadinya perang itu, doanya itu luar biasa doa Nabi. Bahkan kalau menurut ceritanya Abu Bakar,
ridaknya Nabi itu sampai terjatuh karena Nabi mengangkat tangan tinggi sekali. Ya, ridak Nabi sampai jatuh. Ya, Nabi ucapkan apa? Wahai Allah, kalau misalnya lauhalakan nasul yaum, ya kalau misalnya tentara kaum muslimin hari ini atau pada hari peperangan Badar ini gugur, ya, maka lan tu'bad ba'dal yaum, ya, maka engkau tidak akan disembah lagi setelah hari ini, ya. Kenapa demikian? Karena ya kalau misalnya kaum muslimin pada saat itu gugur, ya bisa jadi orang-orang yang di Madinah nanti akan kembali murtad, ya, kembali murtad. Dan karena apa? Karena mereka tidak ada panutan lagi, tidak ada nabi lagi, ya. Dalam arti kata pada saat itu ya termasuk nabi yang gugur, ya. Jadi kalau misalnya mereka semua gugur, ya orang-orang di Madinah akan murtad misalnya, dan kemudian tidak akan ada lagi yang menebarkan dakwah Islam. Ya, karena Nabi pun adalah nabi yang terakhir, ya. Nah, maka kalau mereka gugur semua pada saat itu, ya bisa jadi tidak akan ada lagi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata-kata itu keluar, ya. Rasanya kata-kata itu agak sedikit apa ya, kalau misalnya di dalam bahasa kita, ya agak sedikit memaksa lah, ya, tapi itulah namanya sungguh-sungguh, ya, bermujahadah itu, ya, bertekad benar-benar Nabi Muhammad SAW, ya, ingin agar kaum muslimin ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan alhamdulillah Allah membantu mereka. Kemudian kalau kita melihat sejarah juga apa yang terjadi di bulan Ramadan, yang memang merupakan sebuah peristiwa yang memperlihatkan kepada kita atau menjadi bukti kepada kita bahwasannya memang sifat mujahadah itu adalah sifat yang harus lahir dari puasa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, bukan sebaliknya, ya, bukan sebaliknya, malah puasa ini menjadikan kita malas. Kebanyakan kan orang begitu, ya. Atau mudah-mudahan nggak banyak lah, ya. Terkadang puasa ini dijadikan alasan orang untuk bermalas-malasan. Karena apa? Karena lemah, ya. Kalau lemah biasalah, itu hal yang sangat tabi'i, ya. Tabi'i itu artinya alami, ya. Alami sekali kalau kita lemah, ya. Karena apa? Karena kita nggak makan dan tidak minum, dan kita manusia biasa, ya. Kalau nggak makan nggak minum, ya pasti keadaannya melemah. Walaupun nanti keadaan lemahnya beda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya, ya. Ada orang yang puasa mungkin dari pagi sampai sore dia badannya tetap bugar, ya, sampai sore pun kalau kita lihat keadaan tubuhnya itu seolah-olah dia nggak berpuasa. Ada orang yang demikian, ya. Keadaan lemahnya mungkin hanya turun, keadaan tubuhnya itu hanya turun beberapa persen saja, mungkin 10% atau 20%. Tapi ada orang yang memang turun sampai 50%, ya. Nah, apapun itu keadaannya, ya, ini jangan dijadikan sebagai alasan untuk bermalas-malasan di dalam ibadah atau di dalam berkegiatan, ya. Karena seluruh kegiatan di dalam bulan Ramadan ini jika kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, maka insya Allah akan dihitung sebagai ibadah, ya. Itu salah satu kelebihan di bulan Ramadan, ya. Nah, ada peristiwa lagi di dalam sejarah, ya, yang terjadi di bulan Ramadan yang menunjukkan kesungguhan kaum muslimin, yaitu peristiwa Fathu Mekah, ya, penaklukan kota Mekah yang terjadi di tahun ke-8 Hijriah, ya, terjadi di tahun ke-8 Hijriah, ya. Namun di sini kalau kita lihat penaklukan kota Mekah, ya, peristiwanya itu tidak terjadi perang yang besar, ya. Karena kalau di perang Badar yang kita ceritakan tadi itu kan perangnya besar, ya. Artinya besar di sini betul-betul terjadi adu fisik, ya, antara satu orang dengan orang yang lainnya, ya, atau satu tentara dengan tentara yang lainnya. Kalau di dalam Fathu Mekah
itu tidak terjadi, kecuali hanya disebutkan di dalam sejarah itu hanya perang-perang kecil saja, ya, itu pun Nabi tidak turun, ya, hanya beberapa orang sahabat yang turun, dan alhamdulillah Allah menangkan, ya. Namun yang perlu kita lihat adalah perjalanan mereka, ya, perjalanan yang mereka lalui dari kota Madinah menuju ke kota Mekah, ya. Pada saat itu jumlah mereka kurang lebih 10.000 orang, ya. Madinah ke Mekah itu sekitar 450 km, ya, Langsa Banda Aceh, ya. Ada yang sanggup jalan kaki di bulan puasa hari ini Langsa Banda Aceh dengan jalan aspal, dengan pohon-pohon yang menutupi atau melindungi dari panasnya matahari, ya, nggak sanggup kita, ya. Bahkan jangankan jalan, ya, kita suruh naik kereta aja banyak yang nggak sanggup juga, ya, atau naik mobil pun banyak yang nggak mau juga, ya kan, karena bulan puasa. Kalau bisa jangan di bulan puasa deh, nanti setelah bulan puasa baru pergi ke Banda Aceh. Nah, begitu juga di kalangan para sahabat Nabi, ya. Kalau menurut logika kita, kenapa kok pada saat itu Nabi membawa para sahabatnya ke Mekah itu di saat bulan Ramadan? Kenapa nggak nunggu setelah bulan Ramadan saja, ya? Kenapa nggak nunggu setelah bulan Ramadan, setelah bulan puasa berakhir, ya, nanti jalan bareng-bareng menuju ke kota Mekah, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Ulama mengatakan, ya, Nabi memang pada saat itu mengharap keberkahan bulan Ramadan, ya, keberkahan bulan Ramadan yang lebih melatih, lebih menguji kesungguhan setiap orang pada saat itu, ya. Jadi Nabi memang, ya, selain mengharapkan keberkahan itu, beliau ingin menguji para sahabat-sahabatnya, ya kan, mampu nggak mereka jalan dari Madinah menuju ke Mekah dalam keadaan berpuasa, ya, di tengah padang pasir, jalannya kalau nggak pasir ya batu, kemudian panasnya luar biasa, ya. Tahun lalu itu sampai, ada yang sampai salah satu daerah di Arab Saudi itu sampai 50 derajat, ya kan, luar biasa panasnya itu, ya. Kita hari ini aja beberapa hari lalu panasnya sudah sangat menyengat, sudah banyak yang mengeluh, ya. Belum ke Arab sana, ya. Kemudian di tengah jalan banyak diteror oleh hewan-hewan buas yang berbahaya, ya. Kemudian juga banyak diteror oleh Qutta' atau Qutta' turuk. Apa artinya Qutta' turuk? Ada yang ingat Ustazah? Kalau nggak salah pernah kita bahas tuh, Qutta' turuk. Itu para begal, ya, para begal yang dilindungi oleh hukum. Paham Ustazah? Para begal yang dilindungi oleh hukum terjadi di Makassar kemarin, ya, di Sulawesi. Tapi di Lombok, ya, di Lombok, ya. Tapi mudah-mudahan nggak dilindungi oleh hukum lagi lah, ya. Banyak yang sudah menyindir, ya. Kalau di dalam hadis Nabi itu dikatakan, ya, kalau engkau ditodong oleh seseorang atau dicuri, ketika engkau mempertahankan apa yang engkau punya, hartamu atau apapun itu, jika engkau mati engkau syahid, jika dia mati dia di neraka. Orang yang menodongnya itu kaidah dalam Islam, ya. Yang namanya begal itu ya tidak boleh dilindungi oleh hukum, ya. Masa perbuatan mencuri dilindungi oleh hukum? Lucu rasanya, ya. Nah, kita kembali ke sejarah tadi, ke dalam Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, ya. Jadi para sahabat jalan di bulan Ramadan, ya, dengan jarak 450 km kurang lebih di tengah padang pasir dan di tengah cuaca yang sangat panas, plus juga mereka sedang melaksanakan puasa, ya. Maka kemudian setelah tiba di kota Mekah, Allah berikan salah satu keberkahan, ya. Keberkahannya apa? Ternyata kaum muslimin masuk ke kota Mekah dengan sangat mudah, ya, dengan sangat mudah, tanpa ada perlawanan apapun dari orang-orang yang menguasai Mekah pada saat itu, yaitu orang-orang kafir Quraisy, ya. Tahun sebelumnya
Ya, Nabi mau masuk kota Mekah tapi dilarang kan, sehingga lahir kemudian perjanjian Hudaybiyah. Ya, Nabi dilarang masuk, ya, hingga akhirnya Nabi pulang. Ya, nggak jadi umroh pada saat itu. Ya. Tapi Masya Allah, ya, setahun kemudian Nabi kembali, ya, di bulan Ramadan dan mendapatkan berkah ketika akan masuk ke kota Mekah, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk dengan sangat mudah, ya kan? Dan kemudian di hari itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat apa? Kalau tidak salah 1 2 3 4 5 dari belakang. Surat An-Nasr. Ya, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, jika telah datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat banyak daripada manusia atau banyak daripada orang-orang yang masuk ke dalam agama Allah, ya, secara rombongan, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan bersyukur kepada Tuhanmu dan mintalah ampunan kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu adalah yang maha mengampuni atau yang maha menerima taubat. Ya, Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini mengatakan apa? Ya, makanya kemudian Ibnu Abbas ini dikatakan sebagai ahli tafsir. Memang penafsirannya itu terkadang melewati tafsiran daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, para sahabat ketika ditanya apa arti idza jaa nasrullahi wal fath, para sahabat mengatakan itu adalah penaklukan kota Mekah, ya. Tapi Ibnu Abbas ketika menafsirkan ini, apa kata beliau? Beliau mengatakan ini berarti umur Nabi sudah tidak lama lagi, ya. Ini berarti Nabi sudah akan meninggalkan kita, ya. Dan terbukti kemudian 2 tahun setelah turunnya ayat ini, ya, Nabi Muhammad SAW wafat meninggalkan para sahabat, ya. Jadi salah satu bukti kesungguhan atau mujahadahnya kaum muslimin di zaman Nabi Muhammad SAW, ya, itu adalah ketika mereka mampu menaklukkan kota Mekah di bulan Ramadan, ya. Nah, kalau kita lihat dalam sejarahnya lagi, ya, dituliskan di sini, ya, menurut sejarah, ya, itu banyak sekali futuhat, artinya penaklukan kawasan itu yang terjadi di bulan Ramadan. Ya, di antaranya adalah pada tanggal 18 bulan Ramadan, ya, tahun 92 Hijriah, kaum muslimin berhasil membuka Andalusia. Ya, cepat sekali berarti, belum 1 abad. Ya. Kemudian pada tanggal 26 Ramadan tahun 233 Hijriah, kaum muslimin berhasil membuka sebuah kota di zaman Khilafah Abbasiyah Al-Mu'tasim Billah. Kota tersebut bernama kota Amuriyah. Ada yang tahu kota Amuriyah? Turki, ya? Amuriyah, Ustaz, ya? Terjadi juga di bulan Ramadan. Kemudian wa fir rabi' min Ramadan, tanggal 4 Ramadan tahun 666 Hijriah, intasaral muslimun ala salibiyin intisaran kabilan. Kaum muslimin menang melawan tentara salib, ya, dan kemenangan itu menjadikan kaum muslimin menguasai daerah-daerah yang tadinya dikuasai oleh tentara salib, ya, kemenangan yang luar biasa. Ya, ini disebut di daerah Antakya, mungkin, ya, Antakya sekarang, ya, disebut, ya, kota Antakya, ya.
Kemudian wa fil khamis asyar min syahri Ramadan, tanggal 15 Ramadan tahun 668, kaum muslimin berhasil mengalahkan Tatar dalam perang namanya Aini Jalut atau Ainu Jalut, ya. Kaum muslimin berhasil mengalahkan Tatar, dan ini kemenangan yang luar biasa, ya. Tatar pada saat itu menguasai sebuah negara yang bisa disebut mereka sering menang kalau perang, Tatar itu. Ya, tapi ketika kaum muslimin melawan mereka, mereka hancur, dan sampai sekarang mereka nggak bisa bangun lagi. Luar biasa kekalahan yang mereka terima dari kaum muslimin. Ya, mereka tidak mampu bangkit lagi dari kekalahan yang dikalahkan oleh kaum muslimin. Ya. Nah, jadi itu beberapa sejarah menunjukkan memang ternyata orang yang berpuasa itu tidak mestinya lemah, atau tidak bisa dijadikan puasa ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Justru sebaliknya, harusnya puasa itu menjadikan seseorang lebih semangat lagi, ya, dalam ibadah. Kalau kita hari ini mungkin belum terbuka, ya, belum terbuka kesempatan untuk berjihad, ya. Walaupun nanti Syekh yang datang dari Palestina, insya Allah beliau nggak akan ngajak kita berjihad ke sana, ya. Ya, mungkin beliau hanya menggambarkan nanti bagaimana suasana atau bagaimana keadaan masyarakat di Palestina, ya. Tapi untuk mengajak berjihad kayaknya belum, ya, karena memang keadaan belum menuntut kita untuk ke sana, ya. Keadaan hari ini masih banyak diplomasi yang dilayangkan oleh beberapa negara, ya, belum ke arah jihad fisabilillah, ya. Namun apakah kita kemudian bisa mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang sudah berjihad fisabilillah? Kalau kita lihat contohnya tadi kan hampir rata contohnya jihad semua. Kenapa yang diberikan contoh jihad? Karena memang jihad itu membutuhkan banyak sekali persiapan, ya, baik itu persiapan tubuh, ya, persiapan uang, persiapan mental, ya, dan lain-lainnya. Itu semua harus dipersiapkan, dan semua itu tadi terjadi di bulan Ramadan, ya, pada saat mereka sedang melaksanakan puasa. Di tengah itu mereka mampu mempersiapkan hal-hal yang memang harus disiapkan untuk berjihad, ya, tidak malas-malasan mereka, ya, justru mereka mengejar keistimewaan bulan Ramadan ini dengan berjihad fisabilillah, ya. Namun kita jangan berkecil hati, ya, kita bisa mendapatkan pahala yang sama dengan mereka walaupun kita tidak turun ke medan jihad, ya. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan, ya, mungkin ini sering saya sampaikan, ya, di zaman Nabi, ya, ada 3 orang sahabat Nabi yang pernah pergi ke medan jihad, ya, pergi ke medan jihad. Di medan jihad, ya, yang gugur di medan jihad itu 2 orang, ya, 2 orang, hingga kemudian yang 1 orang lagi pulang ke kota Madinah Al-Munawwarah, dan kemudian orang yang pulang ke kota Madinah tadi meninggal dunia setahun setelah 2 orang tadi meninggal dunia. 2 orang tadi syahid fisabilillah, ya. Tapi kemudian kata Nabi Muhammad SAW, derajat orang yang 1 tadi itu lebih tinggi dibandingkan derajat 2 orang yang berjihad fisabilillah, ya. Nanti kita lihat riwayatnya di mana, nanti ada di sini, ya. Ini ringkasan ceritanya saja, ya. Para sahabat merasa heran, ya, mungkin sebagaimana juga kita merasa heran, kenapa kok yang 1 orang tadi derajatnya lebih tinggi daripada orang yang jihad fisabilillah, padahal dia matinya hanya boleh kita sebut matinya hanya di atas kasur,
Ini matinya biasa-biasa saja, tidak dalam keadaan jihad atau tidak dalam keadaan berperang, ya, tidak di medan perang, di rumah, ya. Tapi subhanallah, dia mendapatkan derajat lebih tinggi dari dua sahabatnya yang sudah mendahului beliau tadi, ya. Maka kemudian kata Nabi apa? Alam yusalli alf wa thamanu mi'ah marrah, ya. Bukankah dia sudah sholat 1800 kali, ya. Wa shoma Ramadan, dan ia berpuasa di bulan Ramadan, ya. Bukankah dia sudah sholat 1800 kali, ya. 1800 dibagi 360 hasilnya, ya, berapa? Para dewan guru, guru matematikanya. Mana guru matematika? Sakamal 1800 bagi 360. Kalkulator Ustaz. Insya Allah matematika itu mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan Ustaz, ya? Ya. 5 Ustaz. Ya. Jadi Nabi juga udah pandai berhitung Ustaz. Sejak zaman dahulu, ya. Walaupun disebutkan beliau ummi, ya, tapi berhitung itu kan tidak mesti nulis, ya. Berhitung terpakai bayangan di otak aja udah bisa, ya. Teringat dulu ada teman-teman yang memang ahli dalam berhitung, itu luar biasa memang ketika mereka berhitung, ya. Angka-angka yang sulit untuk dihitung bagi beberapa orang itu sangat mudah untuk dihitung, ya. Nah, jadi 1800 dibagi 360 hasilnya 5. Berarti orang ini tidak pernah meninggalkan sholat selama setahun setelah dua orang sahabatnya tadi meninggal dunia. Inilah yang menjadikan orang ini kemudian mendapatkan kelebihan daripada dua orang sahabatnya tadi, ya. Kelebihannya atas apa? Tentunya orang ini memiliki niat jihad, namun memang takdirnya belum ditakdirkan oleh Allah untuk matinya di medan jihad, ya. Tentunya ada niat bagi dia untuk berjihad, ya. Dan itu sudah dia buktikan kan, sebelumnya dia sudah pergi dengan dua orang sahabatnya, namun memang beliau belum ditakdirkan untuk meninggal dunia di medan jihad, ya. Kemudian sebab yang kedua kenapa? Karena beliau mendapatkan 1 bulan Ramadan, ya, lebih daripada temannya, ya. Dan beliau sungguh-sungguh, ya, berpuasa di bulan Ramadan, ya. Kemudian bisa jadi beliau juga mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya, yang ini juga akan mengangkat derajat satu orang tadi, ya. Nah, jadi atas dasar dua sebab tadi, ya, orang ini menjadi derajatnya lebih tinggi dari dua orang sahabatnya yang syahid di medan jihad, ya. Tentunya, ya, atas asas harus ada asas. Ya, asasnya adalah memang beliau benar-benar ingin berjihad fisabilillah. Jangan sampai disalahartikan, ya, jangan sampai disalahartikan, ya. Ya udah, kita nggak usah berjihad aja, mending kita sholat aja dan kita tunggu bulan Ramadan kita puasa. Itu akan mengantarkan kita menjadi lebih baik daripada para syuhada. Tidak demikian pemahamannya. Ya, pemahamannya di sini adalah orang ini memang sudah ingin berjihad dan ingin mati syahid, ya, tapi memang takdir belum mengatakan ia untuk mati di medan jihad, ya. Dan namun niatnya itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga memang sebagaimana Nabi katakan itu kan setiap amalan tergantung niatnya, dan niat seseorang itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hingga beliau meninggalnya tidak di medan jihad tapi niatnya sudah tercatat. Dan beliau memiliki kelebihan sholat setahun dibandingkan dua temannya, plus juga Ramadan, 1 bulan Ramadan lebih daripada dua orang temannya tadi yang syahid di jalan Allah, ya. Ada nggak seorang sahabat yang terkenal yang memang memiliki niat untuk mati syahid di medan jihad, tapi ternyata Allah tidak takdirkan beliau untuk mati di medan jihad atau untuk syahid di medan jihad? Padahal beliau kalau perang itu selalu menang. Belum pernah sekalipun beliau maju ke medan perang dan kemudian kalah. Siapa itu sahabatnya? Tapi beliau nanti akhirnya meninggal di atas kasur,
namanya Khalid bin Walid. Ya, bahkan saking hebatnya beliau itu, ketika melawan kaum muslimin pun beliau nggak kalah. Ya kan, pada saat perang Uhud, beliau nggak kalah. Ya, memang di perang Uhud kan seri itu ya. Pertama kaum muslimin menang, kemudian kaum musyrikin yang menang. Ya, sama-sama menang, sama-sama kalah, seri lah ya, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah pada saat itu. Dan Khalid bin Walid nggak kalah, bahkan Khalid bin Walid menjadi penyebab mundurnya kaum muslimin pada saat itu. Ya, itu pintarnya dan hebatnya Khalid bin Walid. Ya, siapa yang meragukan niat beliau ya ketika sudah masuk Islam, ya siapa yang meragukan niat beliau untuk syahid fisabilillah, nggak ada yang ragu. Tapi memang takdir Allah tuh nggak menakdirkan beliau untuk syahid di medan perang. Ya, beliau syahidnya di mana? Di atas tempat tidur. Ada yang tahu sebabnya kenapa? Hikmahnya lah kita sebut. Kenapa Khalid kok matinya di atas tempat tidur, di kasur? Ya, ya, ahsan tuh. Ya. Julukan untuk si Khalid siapa? Apa julukannya? Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ya, maka para ulama mengatakan jangan sampai nanti lawan kaum muslimin itu menjuluki pedang Allah sudah apa namanya? Kalau lawan terhunus apa? Sudah patah. Ya, kalau Khalid misalnya mati di medan perang. Ya, tapi sampai beliau meninggal dunia tidak ada yang mampu mematahkan pedang Allah Subhanahu wa taala. Ya, hingga beliau meninggalnya memang sudah sampai ajalnya, ya, bukan karena dipatahkan oleh musuh-musuh Allah. Nah, jadi hikmahnya adalah jangan sampai musuh Allah mengatakan pedang Allah sudah patah. Ya, nah itu adalah salah satu contoh ya dari sahabat Nabi yang syahid, namun tidak di medan jihad. Ya. Dan menjadi motivasi bagi kita mengenai kisah 3 orang tadi, yang satu orang bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada 2 orang sahabat yang lainnya hanya karena dia melaksanakan sholat, dan juga kemudian dia mendapatkan 1 bulan Ramadan yang lebih daripada 2 orang sahabat yang telah mendahuluinya. Ya, jadi kita jangan berkecil hati, namun harus digarisbawahi, tetap harus ada niat, ya, tetap harus ada niat syahid fisabilillah. Ya, karena di dalam sebuah hadis ya, itu dikatakan barang siapa yang tidak pernah berniat ya untuk syahid fisabilillah mata ala syu'batin minan nifaq. Ya, kalau dia mati maka dia matinya dengan keadaan masih ada sifat munafik di dalam hatinya. Ya, syu'batin minan nifaq, bukan dia munafik, enggak ya, mata ala syu'batin ya. Sebagian daripada sifat munafik itu masih ada di dalam dirinya ya. Nah, nanti masalah muhasabahnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingin membersihkan betul-betul sifat kemunafikan itu dari dalam diri kita, paling tidak salah satunya adalah dengan menanamkan pada diri kita untuk berniat ya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala atau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jam berapa Ustazah? Jangan sampai kelebihan. Jam 11. Setengah 11. Setengah jam lagi ya. Mudah-mudahan masih sanggup lah suara. Ya, salah satu saya ingin membahas sebenarnya antara i'tikaf ya, mungkin kita bisa mulai dengan i'tikafnya Nabi Muhammad SAW ya. Nabi Muhammad SAW ya, ketika beliau ingin membuktikan mujahadah beliau di bulan Ramadan ini ya, beliau melaksanakan sebuah ibadah yang disebut dengan i'tikaf. Apa itu artinya i'tikaf? Artinya adalah berdiam diri ya, berdiam diri dalam arti kata di sini membatasi diri dari interaksi dari duniawi, dari hal-hal yang berkaitan dengan duniawi.
ya, baik itu dari keluarganya sendiri, ya, kecuali kalau jika memang ada hal-hal yang sifatnya kebutuhan, ya, atau sifatnya darurat, maka itu dibolehkan, ya. Maka disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi, ya kan? Dahulu Rasulullah SAW yajtahidu. Arti yajtahidu itu apa? Itu sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu bermujahadah. Yajtahidu bersungguh-sungguh, ya. Kalau untuk santri atau anak-anak kita, kata-kata ijtihada yajtahidu itu sering digunakan untuk melabelkan sifat rajin, ya, untuk anak-anak kita yang rajin belajar misalnya. Mujtahid itu artinya rajin biasanya. Tapi intinya adalah pada sifat kesungguhan itu, ya. Maka dikatakan Rasulullah dahulu, ya, beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir bulan Ramadan, mala yajtahidu fi ghairihi, yang mana di bulan lain beliau kesungguhannya tidak seperti di 10 terakhir bulan Ramadan. Maka berbeda kesungguhan beliau, ya, di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir 10 hari terakhir bulan Ramadan, dengan di luar 10 hari tersebut, ya, atau bahasa kita sering disebut dengan kesungguhannya menjadi-jadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Tentunya beribadah, ya. Namun ada di dalam beberapa hadis, ya, yang mana kita bisa menyimpulkan, ya, kalau di sini disimpulkan itu ke dalam 5 hal yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rasul SAW selama 10 malam terakhir, ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan, karena Nabi SAW yakhussu bihil ashral awakhir min syahri Ramadan, minha ihya'ul lail wa iqadul ahli wa i'tizalun nisa wa ta'khirul futur ila sahur wal iktisal bainal isya'ain. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW itu melakukan 5 hal dalam 10 malam terakhir itu. Pertama, beliau ihya'ul lail, beliau menghidupkan malam, ya, menghidupkan malam dalam artian terus beribadah, ya, di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berbagai amalan dilakukan, baik itu sholat, misalnya sholat tahajud, ya, atau baca Al-Qur'annya, berdoanya, zikirnya, dan lain-lain, ya. Tentunya diawali dengan istirahat dulu, karena biasanya beliau setelah Isya itu beliau istirahat, ya, kemudian beliau bangun dan menghidupkan malamnya, ya. Ya, kalau teman-teman kami dahulu ketika di Arab itu, ketika di Madinah, ya, itu mereka lebih hebat, ya. Mereka katanya mencontoh Rasulullah, ya, mereka lebih hebat, ya. Kenapa? Karena mereka sering begadang, ya, begadang. Kalau apalagi kalau musim panas, ya, biasanya kalau Ramadan itu di tahun-tahun ini itu terjadi di musim panas. Musim panas itu malamnya pendek, siangnya panjang. Jadi kalau mereka mau tidur, mereka nggak tidur malam karena nggak puas katanya. Jadi tidurnya kapan? Siang. Nah, siang puas tidurnya karena panjang. Plus juga puasa, jadi enak tidur, ya kan? Jadi mereka mengatakan, kami sengaja nggak tidur malam, ya, mencontoh Nabi katanya. Ihya'ul lail, ya, ihya'ul lail hakiki katanya, ya, menghidupkan malam yang hakiki, gitu. Ya, artinya apa? Maksudnya mereka begadang, tapi begadangnya teman-teman tuh bukan ibadah, gitu. Mereka begadangnya di kedai kopi, nonton, ya kan, gitu. Kalau kita tanya, kalian kenapa nggak tidur? Ini malam bulan Ramadan, lebih baik tidur, gitu kan, kalaupun nggak beribadah. Inilah katanya ihya'ul lail katanya, sebagaimana Nabi lakukan katanya, gitu. Itu cuma plesetan mereka aja, gitu. Ihya'ul lail katanya, ihya'ul lail hakiki, ya, plesetan mereka, alasan mereka jadikan mereka nggak tidur, begadang, ya, karena mereka sebenarnya memang nggak bisa tidur, sudah kebiasaan mereka nggak tidur malam tuh. Ya, hari ini salah satu problem yang
hadapi oleh orang-orang Saudi itu kebanyakan dari anak mudanya itu nggak bisa tidur malam. Ya, apa bahasa kita kalau nggak bisa tidur malam? Insomnia. Ya, nggak bisa tidur malam mereka. Kenapa? Karena udah kebiasaan mereka begadang. Apalagi kalau ada bola. Apalagi kalau ada bola kaki, itu mereka udah terbiasa dengan tidak tidur malam. Ya, apalagi kalau Liga Champion. Ya, hakiki mutlak ya. Ihya ulail, begadang. Ya. Tapi sayangnya nggak ibadah, ya. Apalagi nanti Piala Dunia di Arab pula ya, 2022 ya di Qatar. Ya, pergi kita sana. Antum harus bisa bahasa Arab dulu tapi. Ini motivasi supaya antum semangat dalam belajar bahasa Arab. Karena Piala Dunia pakai bahasa Arab, ya. Lagunya pun nanti pakai bahasa Arab. Jadi antum harus, komentatornya juga bahasa Arab. Ya, jadi antum harus cepat bisa bahasa Arab. Supaya paham apa yang di komentari oleh komentator, ya. Jangan yang komentator memberi komentar, antum beri komentar lagi karena nggak paham, ya kan? Jadi kembali kita ya ke apa yang dilakukan oleh Nabi di 10 malam terakhir. Pertama adalah ihya ulail. Ya, ihya ulail artinya menghidupkan malam, tapi dengan ibadah ya, bukan dengan bermain ya, ataupun dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya di dalam kehidupan kita, bahkan bahaya ya. Saya terakhir teringat tuh begadang itu memang bisa membuat ya kita cepat terserang sakit. Ya, karena organ yang memproses darah itu apa namanya? Ada yang tahu? Organ jantung ya, jantung yang memproduksi darah merah. Ada yang tahu? Limpa. Dia tidak bekerja kalau kita misalnya tidak tidur malam. Ya, makanya orang bisa terkena anemia. Apa itu anemia? Kurang darah ya. Kurang darah itu salah satu sebabnya kalau sering begadang. Darahnya kurang. Ya, kalau darah kurang nanti bisa penyakitnya seperti saya kemarin. HB-nya sampai 4. Ya, HB sampai 4. Kebanyakan orang mengatakan HB sampai 4 itu biasanya udah nggak bisa jalan lagi. Ya, tapi alhamdulillah kemarin saya masih sanggup jalan. Bahkan ke rumah sakit juga masih bisa jalan sendirilah, ya. Tapi kalau orang lain katanya biasanya udah bahasanya udah apa itu namanya, udah pingsan, ya, pingsan apa namanya, pitam ya, udah pitam, ya. Dan bahaya untuk jantung. Hati-hati, yang paling bahaya adalah ke jantung, ya, karena jantung kalau tidak ada darah, dia sering deg-degan gitu, sering berdebarnya kencang, ya, dan itu sangat berbahaya, ya. Jadi ihya ulail dalam artian adalah menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, adalah dengan membangunkan keluarganya. Ya, disebutkan di dalam hadis kana yuqidu ahlahu fil ashril awakhir, ya, beliau dahulu membangunkan keluarganya di 10 malam terakhir. Bahkan disebutkan beliau tidak segan membangunkan Ali dan Fatimah, ya, untuk beribadah. Jadi tidak hanya mungkin keluarga dekatnya, mungkin ada keluarga yang memang tidak satu rumah misalnya, itu juga dibangunkan oleh beliau, ya. Jadi mengajak orang lain juga untuk beribadah bersama-sama, ya. Jangan hanya mementingkan diri sendiri aja, ya. Keluarga kita, teman-teman kita diajak untuk ibadah sama-sama bareng-bareng di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya. Kemudian disebutkan juga perkara yang ketiga, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr syaddal mi'zar, ya.
Nabi dahulu ketika tiba 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, ya. Sepengetahuan kita, mengencangkan ikat pinggang itu berarti apa? Ada yang tahu di sini? Ya? Boleh menahan lapar. Kemudian celana kedodoran. Bagus tuh. Itu logika luar biasa. Ya, logika alamiah sekali itu. Celana kedodoran. Ya. Kemudian ya, menaikkan semangat, ya, atau mempersiapkan segala hal lah, ya. Nah, tapi kalau saya juga baru dapat nih, ya, ternyata artinya apa? I'tizalun nisa. Beliau mengencangkan ikat pinggang artinya i'tizalun nisa. Ya, apa artinya i'tizalun nisa? Ada yang tahu? Ya. Ya, tidak bergaul dengan istrinya. Berusaha sejauh mungkin menjauhi istrinya dulu sementara, bukan selamanya, ya. Sementara. Ya, 10 malam terakhir. Ya, jangan nanti dijadikan dalil pula. 10 malam terakhir bagi yang ingin meninggalkan istrinya, tinggalkan istri. Ya kan? Dijadikan kesempatan loh nanti, ya. Jadi sementara beliau menjauhi istri-istrinya dahulu. Ya. Ya, apa sebabnya menjauhi istri? Ya. Ya, orang menjauhi kalau kita malah semakin dekat, ya. Semakin dekat hari raya, saya semakin dekat lebaran, semakin dekat sama istri, ya. Ya, apa sebabnya menjauhi istri? Satu sebenarnya sebabnya, ada yang tahu? THR belum cair. Takut diminta terus kan? Ya. Ya, menjauhi istri mungkin ya sebabnya pertama supaya ya sifat alamiah kita sering tergoda misalnya dengan istri kan. Untuk menjauhi hal tersebut kita jauhi dulu untuk sementara. Ya. Kemudian ya biasa sifat istri itu biasa sering minta ini minta itu, ya kan. Sedangkan kita ingin fokus iktikaf, maka jauhi dululah. Maka yang ibu-ibu ini harus paham dulu, ya. Sementara ini apa yang sering diminta, ya, ditahan dulu, nanti aja waktu lebaran mintanya, ya, supaya sekaligus diberikan, ya. Dicatat aja dulu, ya, lebaran nanti baru diminta, ya. Ada listnya nanti, ya. Minta aja sama para suami-suami ini, ya. Kemudian ya apalagi ada yang tahu alasannya kira-kira selain yang sudah kita sebutkan? Ada lagi? Nggak ada, ya. Ya mungkin untuk mengencangkan celana lagi tadi, ya, Ustaz Dani, ya. Kalau tadi longgar nih untuk mengencangkan celana. Iya, puasa kurus, ya. Ya, itulah fungsinya iktikaf, Ustaz, supaya nggak terjadi, Ustaz. Jangan sampai seperti syekh yang sudah kita bahas dalam hadis tuh, Ustaz. Ya, udah mohon maaf, ya, udah tua, miskin, nafsunya besar lagi. Ya, itu yang pernah kita bahas hadisnya, Ustaz, ya. Jadi ya arti daripada apa tadi syadda mi'zarahu atau mengencangkan ikat pinggangnya, yaitu disebutkan di sini adalah ya'tazilun nisa, ya. Sementara menjauhi dulu istri-istri beliau supaya beliau fokus menjalankan i'tikafnya, ya. Nah, kemudian hal selanjutnya adalah takhirul fatur ilas sahur. Ya, takhirul fatur ila sahur, ya. Beliau mengakhirkan makan malamnya sampai ke sahur. Jadi beliau makannya hanya sekali saja satu malam, ya, setiap malam hanya satu kali saja. Supaya apa? Supaya jangan sampai waktu makan itu mengganggu waktu ibadah beliau. Jadi sampai seperti itu perhitungan Nabi Muhammad SAW dengan waktu yang ada. Walaupun sebenarnya makan itu kan hal yang mubah, ya, hal yang dibolehkan. Tapi untuk memanfaatkan waktu khusus 10 malam terakhir bulan Ramadan itu, ya, beliau sampai makan pun hanya sekali aja. Ya, setelah buka puasa makan kurma, ya, kemudian tidak lagi makan malam.
Ya, makan malamnya nanti pada saat sahur. Ya, pada saat sahur di dirapel ya. Di jamak. Ya, di jamak makan malamnya. Ya. Tapi ya, tapi jangan disalahpahami juga ya, bahwasanya ini kemudian diharamkan atau ya atau ada yang ingin mengikuti misalnya sunnah Nabi kemudian dia menyiksa dirinya. Jangan juga ya. Kalau misalnya biasanya memang kita habis sholat tarawih lapar ya. Ya kan, itu yang kita rasakan biasanya ya. Ya. Kalau memang antum ingin makan ya silahkan. Ya, ingin makan silahkan, dan ini tidak diharamkan. Ini hanya istihad dari Nabi ya kan, untuk bisa kita sebutkan ini sebenarnya untuk beliau sendiri, tapi bagi umatnya yang ingin mengikuti dibolehkan. Ya, tergantung dengan kemampuan masing-masing ya. Kemudian hal yang kelima yang beliau lakukan ada al-iktisal baina sholatail maghrib wal isya. Beliau mandi ya antara sholat maghrib dan isya. Ya, beliau mandi antara sholat maghrib dan isya. Kenapa beliau mandi antara sholat maghrib dan isya? Ya, pertama biar segar, nggak ngantuk Ustaz ya, pada saat ibadah. Kedua, supaya beliau menjaga aroma tubuhnya. Ya, jangan sampai ada bau yang tidak sedap ketika sedang beribadah. Apalagi kalau ibadahnya jamaiyah. Apalagi kalau ibadahnya sholat jamaah seperti sholat tarawih yang sedang kita lakukan misalnya setiap malam. Ya, ini perlu bagi kita untuk menjaga aroma tubuh kita. Karena aroma tidak sedap bisa mengganggu orang loh. Ya, bisa mengganggu kekhusyuan orang. Ya kan? Ada tetangga sebelah kita sedang sholat, mencium aroma yang tidak enak. Siapa nih yang bau? Sedang sholat tuh kan? Terpikir, aroma apa ini gitu kan? Udah nggak khusyuk lagi kan? Udah terpikir aroma apa ini, itu udah nggak khusyuk lagi. Artinya akan mengganggu orang lain. Ya, maka yang dilakukan oleh Nabi apa? Beliau mandi antara maghrib dan isya supaya menjaga aroma tubuhnya, karena beliau akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu setiap malam beliau lakukan. Ya. Perlu diketahui juga kalau bahas masalah mandi bagi orang Arab, ya. Mandi setiap hari ya untuk orang Arab itu hal yang sangat aneh. Mandi setiap hari, bahkan terakhir kabar itu dari Kementerian Kesehatan. Ya, Wizaratus Shihah. Dari Kementerian Arab Saudi itu mereka menghimbau masyarakatnya untuk mandi 1 hari sekali. Mandi 1 hari sekali. Ya. Artinya apa? Artinya orang Arab itu, mohon maaf ya, jarang mandi. Manja kan? Ya, manja apa Ustaz? Mandi jarang ya. Ya. Bahkan untuk himbauan mandi aja mereka perlu kementerian gitu. Perlu kementerian yang mengeluarkan instruksi itu. Luar biasa itu malasnya mereka untuk mandi. Dan mereka heran kalau misalnya ada orang Indonesia ya hidup misalnya bersama mereka, mandinya 1 hari sampai 3 kali atau 2 kali. Heran mereka, kok kamu mandi 3 hari atau 3 kali atau 2 kali lah sehari. Ini menurut mereka itu pemborosan. Ya, saya teringat memang ketika kami baru pertama kali masuk pesantren Ar-Royah ya di Sukabumi pada saat itu, kami sering kehabisan air. Ya. Dan Syekh pada saat itu memang mengawasi kami. Beliau langsung mengatakan, "Kalian kok mandi banyak kali kan?" Jadi air sebentar-sebentar habis katanya. Jadi dalam pikiran beliau itu mungkin biasanya orang-orang Arab mandinya itu kan paling ya kalau 3 hari sekali itu udah cepat. Ya. Mereka seminggu sekali mandinya. Ya, seminggu sekali mereka mandi. Ya, Jumat aja. Hari Jumat. Itu pun karena ada sunnah Nabi ya. Kalau nggak ada sunnah Nabi mungkin nggak mandi-mandi ya. Ya. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Udah apa? Udah betul. Boleh. Mohon maaf asatidz sekalian, saya tadi awalnya sedih dapat informasi Syekh bakal datang ke sini. Karena beliau sakit. Tapi barusan dapat telepon kata kawan saya bahwa mungkin saya hanya lihat sekolah masjid kita. Tapi kalau boleh ada yang berdiri di depan rayu Syekh untuk bisa ngasih sepatah 2 patah kata.
maka usah Didi. Tolong nanti kata Rendra, kalau boleh, mohon maaf Ustadz Didi yang bisa ngomong bahasa Arab, bisa salam Syekh segala macam, merayu Ustadz, kalau boleh sepatah dua patah kata lah ya. Karena beliau mohon maaf diari, jadi dia kesulitan gitu loh. Ya. Jadi mungkin 10 menit atau 15 menit beliau nanti berkunjung ke sini. Tapi kalau seandainya beliau tidak bisa berbincang-bincang dengan kita, mohon maaf saudara ya. Tapi kata Rendra bahwa kalau juru bicara kita pandai merayu beliau, kadang-kadang beliau lupa dengan sakitnya. Gitu Ustaz. Jadi kurang lebih 10 sampai 15 menit lagi beliau datang. Insyaallah. Mohon maaf saja. Ya. Udah jam berapa nih, Ustaz? Udah 10 menit lagi kurang lebih. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya, jadi seperti kata Ustadz Hamdi tadi, biasanya orang itu kalau sudah berada di depan hilang sakitnya. Ya kan? Mau dia sakit perut, sakit apapun tuh, beliau berusaha fokus untuk memberikan ilmunya lah. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita coba bicara kira-kira biasa kalau merayu itu pakai hadiah deh. Hadiah apa yang akan kita berikan kepada Syekh ya? Ya, mudah-mudahan nanti kita sepeda Ustaz. Sebut nama ikan Ustaz. Dapat sepeda Ustaz. Ikan Indosiar. Ikan Indosiar. Ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita coba semaksimal mungkin ya. Penerjemahnya Ustaz? Ya, enggak, maksudnya yang di sana bisa. Oh, maksudnya yang merayu dari kita nih. Oh, gitu. Mudah-mudahan lah. Mungkin dia hanya berhenti bentar lihat masjid, lihat sekolah, salam-salaman udah gitu. Maka kalau boleh kata Rendra, ada yang merayu. Duduk sebentar, saya kasih nasihat untuk kami, saya penuntut ilmu segala macam para guru gitu. Antum cocok satu merayu. Ya, baiklah para asatizah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi mengenai mandi ya, mengenai mandi terakhir itulah yang Nabi lakukan ya, supaya beliau bisa menjaga aroma tubuhnya. Yang mudah-mudahan itu bisa kita contoh, dan juga yang lain-lainnya bisa kita contoh ya. Terlebih ini kita sudah memasuki 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita ya untuk bisa bermujahadah ya, bermujahadah bersungguh-sungguh dalam mengakhiri bulan Ramadan ini, dan kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, dan juga semoga umur kita disampaikan lagi nanti ke bulan Ramadan di tahun berikutnya ya, karena waktu sudah tidak lama lagi, dan saya pikir kita perlu siap-siap untuk mengatur barisan ya. Kita akhiri tausiah kita pada pagi atau pada siang hari ini dengan mengucapkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.